Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap untuk belajar? Siap. Coba lihat di bawah meja dan kursinya. Sudah bersih atau belum? Bersih. Sudah bersih. Kalau sudah bersih, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap gerak. Marilah kawan-kawan, sebelum belajar kita membaca doa. Doa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu absen ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Amiranti. Keterangannya? Sakit. Ada lagi? Tidak ada. Berarti satu orang ya yang tidak hadir. Iya. Baiklah, sebelum kita memasuki materi pada minggu ini, Ibu ingin menanyakan materi yang sebelumnya, materi minggu lalu ya, yaitu tentang Su'abul Iman. Su'abul Iman apa? Cabang-cabang iman. Ada berapa cabang-cabang iman? 77. Rukun iman ada berapa? Yang pertama? Yang kedua? Iman kepada malaikat. Yang ketiga? Iman kepada Rasulullah. Yang keempat? Iman kepada kitab. Yang kelima? Iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada Qada dan qadar. Nah, dengan memahami dan meyakini 6 rukun iman itu, seseorang muslim dapat memperkuat iman dan menjalani kehidupan sesuai ajaran Islam, yaitu menjauhi larangannya dan mentaati perintahnya. Itu tadi ya materi sebelumnya. Sekarang sebelum Ibu menjelaskan materi tentang mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal kepadanya, ini ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menciptakan kebiasaan mencintai Allah, mengajarkan siswa untuk mengembangkan cinta dan ketaatan terhadap Allah sebagai landasan utama dalam kehidupan sehari-hari. Khauf, harapan, raja, dan kepercayaan atau tawakal kepada Allah sebagai bagian dari keyakinan dan ibadah. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran spiritual, memotivasi siswa untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah melalui rasa cinta, takut, harap, dan tawakal. Dan yang keempat, penerapan nilai-nilai keagamaan
yaitu menggali pemahaman dan aplikasi nilai-nilai keagamaan seperti ketaatan, penghormatan, serta kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang tentang materi ya, masuk materi. Subhanahu wa ta'ala, kaub, raja dan tawakal kepadanya. Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perasaan cinta dan penghormatan yang mendalam terhadap Sang Pencipta yang diwujudkan melalui ketaatan ibadah dan perilaku sehari-hari yang sesuai dengan ajarannya. Mencintai Allah juga berarti berusaha untuk menjauhi segala bentuk maksiat dan dosa serta berupaya untuk mencapai keridoannya dalam setiap aspek kehidupan. Tanda-tanda cinta kepada Allah. Yang pertama, mencintai Rasulullah, mencintai Al-Quran, menjauhi perbuatan dosa, mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah, tak gentar menghadapi ujian. Terus kaub adalah perasaan takut yang ditunjukkan kepada Allah dalam konteks keimanan dan ketakwaan. Rasa takut ini mendorong seseorang untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat serta memotivasi untuk selalu berbuat kebaikan. Tanda sifat raja yaitu yang pertama, muhasabah atas nikmat-nikmat Allah, mempelajari dan memahami Al-Quran, meyakini kesempurnaan karunia Allah. Manfaatnya apa? Selalu semangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan sebuah keseimbangan antara usaha manusia dan keyakinan bahwa Allah. Terus manfaat tawakal, memberikan ketenangan hati. Jika mendapatkan musibah akan lebih sabar, dapat meningkatkan keimanan. Itu saja ya materi tentang mencintai Allah, kaub, raja dan tawakal kepadanya. Nah, sebelum kita memasuki sesi presentasi, silakan kalian simak dulu video ini ya, tentang hakikat mencintai Allah, yaitu kaub, raja dan tawakal kepadanya. Silakan kalian tonton. Itu ya materi sudah Ibu sudah kalian tonton studi kasusnya tentang mencintai Allah, kaub, raja dan tawakal kepadanya. Sekarang kalian silakan membentuk kelompok. Itu 4 kelompok ya. Silakan duduk berkelompok. Sudah duduk berkelompok? Sekarang Ibu bagikan per kelompok ya bukunya ya. Sekarang silakan kalian merangkum, bisa cari di buku atau di Google. Membuat kesimpulan kelompok 1 yaitu tentang mencintai Allah, kelompok 2 tentang kaub, kelompok 3 tentang raja, dan kelompok 4 tawakal kepadanya. Silakan kalian cari kesimpulannya, rangkumannya. Sudah selesai tugasnya? Sekarang silakan
kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil rangkumannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang materi takwakal kepadanya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian. Tawakal adalah sikap seorang hamba yang sepenuhnya berserta diri dan mengandalkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan. Implementasi tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Menerima takdir dengan lapang dada. Mengamalkan tawakal akan membantu seseorang untuk menerima takdir Allah dengan lapang dada, baik itu suka maupun duka. Jadi dengan menghayati konsep tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba akan lebih tabah dalam menghadapi cobaan hidup, lebih bersemangat dalam berusaha dan meraih berbagai manfaat positif baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita senantiasa mampu memperkuat tawakal kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan kita dan bertawakallah kepada Allah jika kamu benar-benar beriman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, menurut pemahamanmu apakah yang dimaksud dengan tawakal? Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Dea. Tawakal adalah sikap seorang hamba yang sepenuhnya berserah diri dan mengandalkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya hasil presentasi yang sudah kalian tayangkan. Sekarang silakan kumpul hasil kesimpulan kalian. Mana kelompok 1? Ini ya hasil rangkuman yang kalian buat. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing kembali. Di sini Ibu akan memberikan masukan tentang mencintai Allah, kaub, raja, dan tawakal kepadanya. Kalian bisa mengetahui apa itu yang dimaksud dengan mencintai Allah, kaub, raja, dan tawakal kepadanya. Dan silakan kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekarang evaluasi. Nah, sekarang kalian silakan catat evaluasi untuk pembelajaran kalian di rumah. Ayo catat. Yang pertama, apa arti mencintai Allah menurut pemahamanmu dan bagaimana hal itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, bagaimana cinta kepada Allah memotivasi kita untuk berbuat baik kepada sesama? Itu mencintai Allah. Yang kaub dan raja, yang pertama jelaskan apa yang dimaksud dengan kaub, raja, dan mengapa penting untuk memiliki rasa takut pada Allah. Sudah? Sudah? Nomor 2, bagaimana perasaan takut pada Allah membentuk perilaku dan sikap kita terhadap dosa? Sudah? Terus tawakal kepada Allah. Apa yang kamu pahami tentang tawakal kepada Allah? Bagaimana tawakal ini membantu dalam menghadapi tantangan hidup? Sudah? Terus yang terakhir, berikan contoh situasi di mana memiliki tawakal kepada Allah membawa ketenangan dan kepercayaan diri.
Sekarang refleksi kesimpulan dari Ibu tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang mencintai Allah Subhanahu wa taala, Khauf, Raja, dan tawakal. Hari ini kalian semua sudah Ibu jelaskan materi tentang mencintai Allah, Khauf, Raja, dan tawakal kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah Raja yang maha tinggi, pencipta alam semesta dan sang pemberi hidup. Oleh karena itu sangatlah penting bagi kita untuk memiliki sikap yang sesuai dalam menghadapi hubungan kita dengannya. Khauf, kita perlu memiliki rasa takut akan kemurahan Allah karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Terus tawakal, terakhir mari kita tanamkan keyakinan yang kuat kepada Allah dalam hati kita. Tawakal berarti meletakkan segala urusan kepadanya dengan penuh kepercayaan bahwa dialah sebaik-baik perencana pemelihara kehidupan kita. Itu ya, dengan mencintai Allah, dengan Khauf, Raja, dan tawakal kita dapat mengembangkan hubungan yang kokoh dengan Sang Pencipta. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang dicintai dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kalian silakan, siapa yang bisa mereview hasil pelajaran kita hari ini? Baiklah, saya akan menyimpulkan pelajaran yang saya dapatkan pada hari ini. Pemahaman kami tentang mencintai Allah, Khauf, Raja, dan tawakal kepadanya. Mencintai Allah. Mencintai Allah adalah pondasi utama dalam beragam. Dan cinta kepada Allah menuntun kita untuk mendekatkan diri kepadanya, mengenalnya dengan lebih baik, mulai ibadah dan zikir, serta menjadikannya pusat kehidupan kita. Dengan mencintai Allah, kita akan merasakan keindahan kedamaian dalam hati. Jadi dengan memperkuat konsep mencintai Allah, Khauf, Raja, dan tawakal kepadanya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memperdalam hubungan spiritual kita, meningkatkan keimanan, dan meraih keberkahan dalam setiap langkah yang kita ambil. Semoga kesadaran ini sentiasa menguatkan dan membimbing kita menuju jalan yang benar dan penuh keberkahan. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan memberikan materi untuk minggu yang akan datang, yaitu tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, riya, sum'at, takabur, dan hasad. Pesan dan motivasi untuk kalian ya dari Ibu, yaitu tetap semangat dalam belajar agar cita-cita kalian tercapai. Semoga kalian semua sukses dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja materi kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai ya materi kita hari ini. Sekarang ketua kelas untuk memimpin doa pulang. Siap gerak. Marilah kawan-kawan, sebelum pulang kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.